Kemarau panjang menyebabkan 86 kabupaten di Indonesia alami kekeringan dan kesulitan air bersih. Di antaranya di Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Kok acaranya gini semua ya? Nah guys, kita udah nyari tahu nih pemanasan global itu apa sih? Nah ternyata pemanasan global atau bahasa kerennya global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, ilmuwan berkata kalau suhu rata-rata global pada permukaan bumi itu udah meningkat sampai 0,74 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Nah, ilmuwan juga bilang kalau dalam 100 tahun ke depannya, kalau pemanasan global ini terus terjadi, maka suhu bumi bisa meningkat hingga 6,4 derajat Celcius. Ya, salah satu penyebab dari pemanasan global ialah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca itu disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di dalam bumi dan gas-gas lainnya di atmosfer. Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida ini disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melebihi kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi. Namun, sebagian besar inframerah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas karbon dioksida dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Gas lain selain karbon dioksida adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida, serta nitrogen dioksida, dan beberapa senyawa organik lainnya seperti gas metana dan gas klorofluorokarbon atau yang bisa kita kenal CFC. Nah, sebenarnya efek rumah kaca itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena kalau nggak ada efek rumah kaca, suhu bumi bisa turun hingga minus 18 derajat Celcius. Bayangkan, tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan di suhu seperti itu. Nah, tapi belakangan ini, gas-gas yang ada di permukaan bumi malah meningkat dari batas wajarnya. Akibatnya panas yang terserap dan terpantul menjadi berlebihan, mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat dari batas wajar, sehingga terjadilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, gas yang paling banyak itu ada karbon dioksida dan metana. Nah, karbon dioksida itu paling berperan dalam pemanasan global, karena selain jumlah yang sangat banyak, dia bisa dihasilkan dari sisa pembakaran zat makhluk hidup yang mengandung karbon. Nah, selain itu, karbon dioksida bisa menyebabkan lapisan ozon menjadi berlubang. Nah, kita sekedar informasi, lapisan ozon itu adalah perisai bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, metana itu berpeluang untuk mengakibatkan efek rumah kaca juga, tapi tidak terlalu besar, tidak sebesar karbon dioksida. Walaupun CH4 itu atau metana berpotensi 21 kali lebih besar. Tapi karena jumlahnya tidak sebanyak karbon dioksida, jadi tidak mematikan karbon dioksida. Nah, metana itu dihasilkan dari mikroba atau bakteri secara alami. Biasanya dari sawah, karena sawah itu penghasil lumpur yang besar. Nah, di lumpur itu banyak bakteri, dan bakteri itu bisa mengeluarkan metana. Nah, metana itu juga bisa didapat dari kotoran sapi atau kambing, dan bisa juga dari tumpukan sampah. Sekarang saya akan membahas penyebab terjadinya global warming. Di sini saya akan membahas 5 penyebab. Yang pertama itu adalah pembangkit listrik bahan bakar fosil. Pembangkit listrik bahan bakar fosil ini masih menjadi sumber utama untuk menghasilkan listrik, karena masih belum ditemukan lagi pembangkit listrik alternatif. Oleh karena itu, masih adanya ketergantungan terhadap pembangkit listrik ini. Nah, hasil pembakarannya bisa menghasilkan karbon monoksida dalam jumlah besar. Untuk yang kedua adalah pembakaran bahan bakar untuk transportasi. Berdasarkan laporan pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia, kita bisa lihat kalau permintaan dan penggunaan kendaraan itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun tidak diimbangi oleh usaha untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang ketiga ada peternakan atau pertanian. Nah, ini menjadi penghasil metana terbesar, karena yang sudah seperti yang dijelaskan tadi,
lumpur itu menjadi sumber berkembang biak bakteri, dan bakteri itu menghasilkan metana. Nah, metana ini masih menjadi faktor kedua terbesar setelah karbon dioksida sebagai penyebab efek rumah kaca. Nah, yang keempat itu ada aktivitas penebangan pohon. Nah, fungsi hutan itu sangat penting sebagai paru-paru dunia, karena dia berfungsi untuk mendaur ulang karbon dioksida. Oleh karena itu, jika ditebang, maka akan menyebabkan masalah yang besar. Yang terakhir itu adalah penggunaan pupuk kimia. Nah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu bisa menyebabkan global warming, karena pupuk kimia mengandung nitrogen oksida yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkat panas. Sekarang saya akan membahas dampak pemanasan global. Yang pertama ada ketidakstabilan iklim. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini iklim kita sudah tidak diprediksi lagi. Ketika kita mulai memasuki musim panas, sudah jarang kita menemui matahari di pagi hari atau di siang hari. Seringkali cuaca berawan bahkan hujan. Sebaliknya saat musim hujan, jarang sekali kita temui hujan turun di bumi kita ini, melainkan malah panas matahari yang turun di bumi ini. Yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut ketika atmosfer menghangat. Lapisan permukaan lautan juga akan menghangat ketika volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Pemanasan juga akan mencairkan es di kutub, terutama di sekitar Greenland, di sekitar kutub utara. Di abad ke-20 ini, ketinggian air laut sudah meningkat antara 10 sampai 25 cm. Faktanya, ilmuwan memprediksikan pada abad ke-21, ketinggian air laut bisa meningkat hingga 9 sampai 88 cm. Nah, bisa dibayangkan bagaimana pulau-pulau di bumi ini akan tenggelam jika itu semua terjadi. Yang ketiga ada gangguan ekologi. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini. Karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Faktanya membuktikan bahwa setiap hari 50-100 spesies tanaman dan hewan punah sebagai akibat dari perusakan habitat mereka oleh ulah manusia. Nah, yang terakhir ada kenaikan suhu global. Kenaikan suhu global memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air maupun penyebaran penyakit melalui vektor. Seperti meningkatnya kejadian demam berdarah karena munculnya daerah ekosistem baru untuk nyamuk berkembang biak. Dengan adanya perubahan iklim seperti telah dijelaskan tadi, maka ada beberapa spesies faktor penyakit virus seperti contohnya bakteri dan plasmodium menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu. Selain itu, dapat diprediksi bahwa ada beberapa spesies yang secara alamiah akan terseleksi ataupun punah karena adanya perubahan ekosistem yang ekstrim ini. Ya, saya akan menjelaskan untuk solusi mengenai pemanasan global. Yang pertama ialah reboisasi. Dengan menanam tanaman, CO2 di atmosfer ini bisa berkurang. Mengapa? Karena CO2 dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis. Dengan adanya banyak pohon di lingkungan ini akan mengurangi karbon dioksida di atmosfer kita ini. Nah, kendaraan bermotor menjadi penyumbang karbon dioksida terbesar yang ada di bumi ini. Dengan menggunakan kendaraan alternatif yang ramah lingkungan seperti sepeda, maka kita sudah mengurangi pengeluaran karbon dioksida yang ada di bumi ini. Selain itu, sepeda juga bisa menyehatkan tubuh kita.